Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengikuti proses pengukuran kualitas air pada proses budidaya ikan nila. Nah, kira-kira pengukuran kualitas air secara fisik yang dilakukan setiap hari secara rutin itu apa aja? Yang pertama adalah mengukur suhunya teman-teman. Dilakukan pagi dan sore sehingga kita jamin bahwa kualitas air untuk budidayanya itu memadai ya. Nah, air ikannya sehat, ikannya tidak kepanasan, juga tidak kedinginan, stabil teman-teman. Jadi harus kita pantau. Nah, yang alat pertama yang digunakan adalah seperti ini untuk mengukur suhunya. Kemudian alat yang kedua yang saya gunakan adalah seperti ini. Ini untuk mengukur pH-nya. Kita menggunakan pH meter. Nah, nanti ikuti terus ya prosesnya ya. Oh ya teman-teman, untuk yang baru kenal saya, untuk pertama kali jangan lupa ya subscribe ya. Kemudian juga jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya supaya saya tahu kebutuhan teman-teman tentang pengetahuan ilmu budidaya itu apa. Nah, kemudian juga share ya seluas-luasnya ya. Oke, ikuti terus teman-teman. Ini kita akan lihat di belakang saya ada bak fiber berisi ikan nila. Kita akan lihat proses untuk pengukuran kualitas airnya. Ikuti terus, terima kasih. Nah, ini adalah bak yang akan kita jadikan target untuk pengukuran pH, teman-teman. Kayaknya suhu dulu kali ya yang lebih mudah. Ini alatnya sudah saya siapkan dan caranya gampang, tinggal kita celupkan. Kita celupkan ke permukaan air di bagian sensornya ya teman-teman. Mudah-mudahan ikannya nggak terganggu ya. Nah, setelah beberapa waktu ini kita lihat dia menunjukkan suhu 31 teman-teman. Sudah turun lagi ya 30, karena saya angkat. Oke, kemudian kita lakukan pencatatan. Kalau suhu di bawah masih 30 masih sangat aman teman-teman, karena ikannya masih tidak terlalu panas lingkungan budidayanya. Nah, proses yang kedua adalah pengukuran pH. Kita menggunakan alat pH meter seperti ini dan tinggal kita masukkan ke kolam budidayanya. Untuk untuk pH yang baik itu adalah pH dalam rentang yang normal ya teman-teman, sekitar 6 sampai 8. Nah, untuk alat seperti ini harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalau untuk pH relatif lebih lama, tidak seperti suhu. Kalau suhu dalam waktu hitungan beberapa detik dia sudah mulai stabil tadi alatnya. Tapi kalau untuk pH ini relatif lebih lama, bisa 1 menit sampai 2 menit untuk mendapatkan nilai yang stabil. Nah teman-teman, terpaksa aku harus mengganti pH meternya ya. Tadi pH meter yang tadi agak error, jadi dia tidak sesuai nilainya. Nah ini aku ganti dengan pH meter yang baru. Nah ini relatif lebih bagus karena sudah dilakukan kalibrasi sebelumnya. Ini baru saya celupkan sekitar setengah menit teman-teman. pH-nya menunjukkan nilai 8,6. Nah kita tunggu lagi sampai dia titik stabilnya. Ini sudah nilai 8,5. 8,4. Sambil menunggu ya teman-teman, kita lihat ikannya ya.
Mungkin dia agak bingung dimasukkan alat ke tempat budidayanya mereka. Jadi budidaya ikan nila itu plus-plus ya teman-teman. Selain dilihat juga indah, menakjubkan, tapi dia juga enak untuk dimakan. Nah, sekarang pH-nya sudah menunjukkan angka 8,3. Kita tunggu apakah dia masih bisa turun lagi atau sudah stabil di angka 8,3. ,2. Sebenarnya ada satu parameter lagi teman-teman, yaitu pengukuran DO atau dissolved oxygen. Jadi mengukur oksigen terlarutnya. Tetapi kebetulan alatnya lagi tidak ada, jadi kita tidak melakukan pengukuran. Kalau untuk di pagi hari, DO itu bisa sekitar ya 3-5. Seperti itu. Nanti lain kali kalau alatnya sudah ready, kita akan melihat proses pengukuran DO-nya. Nah teman-teman, ini kalau teman-teman perhatikan angkanya mudah-mudahan kebaca di 8,0. Masih masuk rentang dalam batas normal. Nah teman-teman, kita sudah selesai melakukan pengukuran pH. Langkah selanjutnya adalah kita harus membersihkan alat pH meter itu. Karena kan kita berpindah-pindah dari satu bak atau satu kolam ke kolam yang lainnya atau ke bak lainnya. Nah, supaya misalnya ada penyakit nih di bak pertama, itu tidak ikut terbawa dan mengkontaminasi di bak selanjutnya. Nah, kita yang perlukan adalah Aquades atau aqua demineralisata atau aqua destilata. Jadi memang air yang bebas dari mineral. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam botol semprot dan kita semprotkan ke bagian pH meter, khususnya untuk probe yang masuk ke air tadi. Nah, ini dilakukan seperti ini. Setiap kali kita akan berganti bak atau kolam. Oke, kalau sudah bersih, nanti kita bersihkan atau dikeringkan lagi dengan tisu. Teman-teman, kalau teman-teman lihat untuk mengukur proses kualitas air ini cukup memakan waktu ya. Bahkan ini cuacanya lagi panas walaupun masih di pagi hari. Saya sampai keringatan banget. Tapi itulah yang dilakukan sehari-hari ketika kita melakukan proses budidaya ikan secara intensif. Jadi memang kita pantau benar-benar supaya ketika ada suhu atau pH yang ekstrim di luar batas toleransi yang diizinkan, itu tidak terjadi kematian secara mendadak. Jadi diharapkan dipantau terus, pagi dipantau, sore dipantau. Jadi benar-benar ikan itu kondisinya aman, terjamin. Tidak di luar pH yang 6-8 tadi, dan juga suhunya tidak ekstrim di atas 32 derajat ya. Sebaiknya sih 25-32 masih oke lah, tapi itu pun juga sebenarnya tidak dianjurkan. Kalau bisa itu suhu ruang aman 25-30. Nah, diharapkan budidaya kita menjadi sehat, menghasilkan hasil yang terbaik seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, bye-bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.